Alhamdulillah saya berikan kesempatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama melaksanakan salat secara berjamaah dan masih melanjutkan kajian sejarah kehidupan dari Umar bin Khattab, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang masuknya Umar bin Khattab dalam Islam yang awalnya pada saat itu dia tidak membunuh Rasulullah SAW, tapi ternyata hidayah Allah berkata lain, sehingga kemudian yang awalnya sangat memusuhi Rasulullah berubah menjadi sosok yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Abdullah bin Umar, anak daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada saat Rasulullah Umar masuk ke dalam agama Islam, usianya masih anak-anak. Namun Abdullah cukup memahami apa yang terjadi saat itu, perubahan besar yang terjadi dengan ayahnya, di mana dia menyampaikan bahwasanya pada saat ayahnya masuk ke dalam agama Islam, keinginan pertama yang dilakukan oleh Umar adalah mengumumkan keislamannya kepada khalayak ramai. Jadi tipikal Abu Bakar Umar ini bukanlah orang yang menyembunyikan apa yang dia yakini, tapi ia akan mengumumkan kepada orang-orang bahwasanya ia telah memeluk agama Islam dan ia tidak peduli atas reaksi yang ditampakkan oleh mereka yang mendengar pengumuman tersebut. Abdullah bin Umar mengatakan, bapakku Umar berkata setelah ia masuk Islam, siapa orang Quraisy yang paling cepat menyampaikan berita? Artinya siapa yang tidak bisa menyimpan rahasia dan akan menyampaikan itu kepada orang lain ketika ia mendapatkan informasi. Maka orang menjawab, orang yang paling cepat menyampaikan rahasia orang lain, menyebarkan rahasia orang lain di Makkah ini adalah Jamil bin Ahmad al-Jumahi. Dia adalah sosok yang tidak bisa dipercaya dalam masalah menjaga kerahasiaan. Bahkan dia adalah tipikal orang yang sangat bersemangat menyampaikan berita terbaru yang dia dengar. Maka Umar bin Khattab untuk mencapai keinginannya mengumumkan keislamannya kepada khalayak ramai, keesokan paginya menemui Jamil bin Ahmad al-Jumahi lalu mengatakan kepada Jamil ini, wahai Jamil, apakah engkau sudah mendengar bahwasanya aku telah beriman kepada Muhammad, aku telah masuk Islam? Maka mendengar berita tersebut, Jamil bin Ahmad ini diam, kaget, lalu dia berdiri, kemudian dia berjalan menuju tepi Haram Ka'bah pada saat itu. Lalu dia berteriak, wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya Umar telah menyimpang dari agama leluhurnya. Jadi begitu berita itu nyampe, kaget, sejenak mencerna berita, langsung diteriakkan. Ini tipikal Jamil bin Ahmad ini. Maka Umar kemudian mengatakan dari belakang sengaja, bohong, aku tidak menyimpang, tapi aku sudah bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Maka pengumuman ini diperkuat dengan pernyataan Umar tersebut, sehingga yang terjadi orang-orang yang berada di sekitar lokasi tersebut saat itu gempar dan benar-benar kaget. Satu sama lain mereka berupaya mendekati Umar dan memberondong Umar dengan pertanyaan-pertanyaan, lalu kemudian mulai marah, berteriak,
menuduh Umar macam-macam, namun Umar dengan santai menghadapi tuduhan-tuduhan tersebut. Sampai kemudian ada beberapa orang di antara mereka hendak bergerak untuk menyakiti Umar. Jadi sudah main fisik saat itu. Namun pada saat itu muncullah Al-As bin Wa'il yang berasal dari Bani Syahab. Al-As bin Wa'il ini adalah ayah daripada Amr bin As, dan nanti akan menjadi seorang Muslim yang taat. Itu anaknya. Sebenarnya Al-As ini tidak. Nah, Al-As bin Wa'il ini kebetulan kabilahnya Bani Syahab itu punya hutang budi dengan Bani Adi yang merupakan kabilah daripada Umar bin Khattab, dan mereka telah mengikrarkan bahwasanya mereka akan melindungi orang-orang yang berasal dari kabilahnya Umar. Maka mereka mengatakan, As bin Wa'il ini mengatakan kepada orang-orang, kalian ada apa? Mereka mengatakan, Umar telah keluar dari ajaran agama leluhurnya, dia telah mempercayai Islam. Maka Al-As mengatakan, terus kenapa? Kalau dia masuk Islam, memang kenapa? Kalian tidak terima. Kalau kalian berani menyentuh sehelai rambut pun yang ada di tubuh Umar, maka kalian akan berurusan dengan Bani Syahab. Jadi Umar ini dilindungi oleh bapaknya Amr bin As yang merupakan pemuka daripada Bani Syahab pada saat itu. Maka pada saat mereka mendengar ucapan tersebut, mereka akhirnya dengan menggerutu pergi meninggalkan Umar. Nah, disitulah kemudian Al-As bin Wa'il ini mengatakan kepada Umar, wahai Umar, kalau mereka nanti berani untuk mendatangimu atau menyakitimu, maka kami siap berdiri untuk melindungimu. Nah, tentunya mungkin ada timbul pertanyaan, apakah ini perlindungan dikarenakan satu agama? Jawabannya tidak. Pada dasarnya orang Arab itu sangat menghormati suku, kemudian sangat menjaga harga diri. Salah satunya di antaranya ketika ada orang yang pernah berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan terikat dengan orang tersebut untuk selalu membelanya. Jika mereka lalai dalam hal itu, maka dianggap telah mencoreng kehormatan daripada suku mereka, dan bagi mereka menjadi aib bagi suku itu adalah suatu hal yang tidak bisa mereka tanggung dalam kehidupan. Oleh karena itu, pembelaan ini pada dasarnya bukan karena Al-As sudah masuk Islam dan melindungi Umar bin Khattab, tapi pada dasarnya karena memang Bani Syahab sempat punya hutang budi dengan Bani Ali yang merupakan asal daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, setelah itu di dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya tak lama setelah kejadian tersebut, Umar bin Khattab duduk bersama dengan Rasulullah di Al-Arqam bin Abi, di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam yang dikenal dengan Darul Arqam. Lalu pada saat ia melihat kenapa halaqah ini posisinya di atas bukit sofah jauh dari keramaian, kemudian datangnya sembunyi-sembunyi, mau ibadah pun sembunyi-sembunyi. Maka Umar tanya, ya Rasulullah, alasna ala, ya Rasulullah, bukankah kita ini dalam kebenaran? Maka Rasulullah jawab, ya, kita ini benar. Alaysa ala batil, bukankah mereka itu orang-orang kafir itu dalam kebatilan? Maka Rasulullah jawab, ya, adalah ala batil, mereka itu semua dalam kebatilan. Maka Umar mengatakan, logika Umar, ya Rasulullah, kalau kita berdiri di atas kebenaran, sementara mereka tersesat di dalam kesesatan, kenapa kita sembunyi-sembunyi? Seharusnya kebenaran harus berani untuk ditampakkan. Ini logika Umar pada saat itu. Rasulullah bukan berarti Rasulullah takut, tapi Rasulullah sebenarnya menjaga
jangan sampai orang Islam yang jumlahnya belum banyak pada saat itu terganggu dan bisa jadi akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, tapi ketika muncul sosok yang menenangkan dari sisi keamanan seperti Hamzah dan Umar bin Khattab, maka Rasulullah pada saat mendengarkan pernyataan daripada Umar ini tidak ragu untuk mengatakan kita dalam kebenaran dan mereka di dalam kesesatan. Maka ketika Umar mengusulkan ya Rasulullah, kita keluar bawa rombongan, kita bagi kita dalam dua rombongan. Rombongan satu Umar yang memimpin, rombongan yang kedua Hamzah yang memimpin. Di tengah-tengahnya engkau. Kita jalan, kita keliling kota Mekah, lalu kita ke Ka'bah, kita tawaf, kita sholat, kita halal kalau di sana. Kata Rasulullah, oke. Maka saat itu kalau bapak-bapak pernah menonton film Anisala, ada sekelompok orang yang membuat barisan kemudian jalan. Nah, itu penggambarannya yang ini sebenarnya awalnya usulan daripada Umar. Nah, kita lihat Pak, kadang-kadang kita ini juga butuh orang-orang yang keras seperti itu. Kenapa? Begitu barisan tersebut keluar, tak satu pun ada yang berani untuk menghentikan. Bukan karena mereka takut dengan kaum muslimin, lebih kepada takut dengan dua orang yang kawal di sebelah kanan dan kiri. Satu Umar, dua Hamzah. Dan ini terkenal dengan kekerasannya. Kita tahu Hamzah pada saat mau masuk Islam, yang dia lakukan pertama kali adalah dia memukul Abu Jahal dengan busurnya, dikarenakan Abu Jahal telah memukul Rasulullah, sehingga dalam riwayat dikatakan sampai pecah retak kepalanya. Abu Jahal tidak berani balas. Sementara Umar ini pernah menyatakan, aku pernah berhadapan dengan tiga kelompok orang. Kelompok pertama, dalam satu peperangan ada orang datang menantangku, lalu dia berperang denganku, berhadapan denganku dengan gagah berani sampai aku mengalahkannya. Yang kedua adalah ada orang yang nantang aku, bertemu di satu tempat. Ketika aku datang, orang ini datang kemudian mengatakan, wahai Umar, aku mendengar engkau tidak pernah menyerang orang yang berada di atas kendaraannya. Kata Umar, ya, pengecut orang masih di atas kendaraan siapa kok disuruh turun. Lalu yang mengatakan, aku tidak akan pernah turun dari kudanya, saking takutnya dengan Umar. Kelompok ketiga adalah orang yang tantang tapi tidak datang. Jadi berartinya tantang doang tapi tidak berani. Nah, ini menunjukkan bagaimana kerasnya Umar ini. Dan di awal-awal kemarin kita sudah sampaikan, Umar ini jago ulat. Terkenal di masalah Hukas itu bahwasanya Umar itu orang yang sangat jago sekali. Begitu juga dengan Hamzah. Maka ketika mereka melihat iring-iringan kaum muslimin yang keluar dari rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, mereka tawaf di sekitar Ka'bah, sholat di sana, kemudian kumpul gaji dengan Rasulullah di sana, tidak ada satupun yang berani ingin. Maka kesaksian daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang mengatakan, dulu kami tidak berani sholat di sekitar Ka'bah, tapi setelah Umar masuk ke dalam agama Islam, lalu dia mengusulkan hal tersebut, maka sejak saat itu kami berani untuk terang-terangan melakukan ibadah. Nah, ini ketika seseorang yang memiliki temperamen yang kasar tapi diarahkan kepada kebaikan, maka jadinya satu kebaikan. Maka kemudian setelah itu sampai kemudian Rasulullah kemudian mendapatkan tekanan karena setelah peristiwa tersebut kaum muslimin berani terang-terangan melakukan ibadah, maka dakwah Islam itu tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Perlu diketahui, tidak semua penduduk Mekah itu memusuhi umat Islam. Tidak semua orang Quraisy itu memusuhi umat Islam, tidak. Hanya orang-orang dan kelompok-kelompok tertentu yang merasa dirugikan dengan dakwahnya Rasulullah. Contohnya itu dakwah Rasulullah yang mengatakan manusia itu setara. Nah, bagi mereka yang memiliki kedudukan sebagai seorang tuan, seorang yang
memiliki kekuasaan tentu tidak suka dengan konsep manusia itu setara. Apalagi budak yang mereka beli dia akan setara dengan mereka tidak terima. Kalau kita ambil di kisah yang terjadi di abad modern ini, ketika orang kulit putih tidak terima bahwasanya mereka satu keturunan dengan orang kulit hitam. Kalau kita telusuri di beberapa jurnal disebutkan awal-awal penyebutan bahwasanya manusia itu dari keturunan monyet adalah ketika Darwin menyebutkan bahwasanya manusia itu memiliki keturunan yang sama. Maka orang-orang kulit putih tidak terima karena sifat rasis mereka dan rasa superior mereka sebagai penjajah tidak terima kalau mereka yang berkulit putih sama garis keturunannya dengan orang kulit hitam. Ada satu tesis yang menyebutkan bahwasanya Darwin tidak pernah mengatakan manusia berasal dari monyet. Tapi pernyataan Darwin ini diberikan oleh orang-orang kulit putih dan mengatakan bahwasanya Darwinlah yang mengatakan bahwasanya keturunan manusia itu dari monyet. Padahal sebenarnya ini adalah ungkapan yang menunjukkan ketidakpuasan orang-orang kulit putih terhadap hasil penelitian tersebut. Kenapa? Karena merasa tidak setara. Nah, itulah yang terjadi. Makanya kita katakan sejarah selalu berulang. Jika di zaman tersebut orang menolak Islam dikarenakan tidak mau disamakan dengan budaknya, maka di zaman abad ke-16-17 ketika penjajahan terjadi, mereka menolak untuk disamakan dengan orang-orang kulit hitam karena merasa superior. Jadi rasis itu sudah ada sejak dulu. Nah, maka setelah sebagian orang ini yang selama ini menutup-nutupi Islam itu gagal, maka sebagian penduduk Mekah melihat ternyata inilah yang terjadi dan inilah ajaran Islam, maka Islam itu makin banyak pengikutnya. Inilah kemudian menjadi cikal bakal mengapa orang-orang Quraisy kemudian mengambil keputusan untuk memboikot Rasulullah bersama dengan Bani Muttalib dan Bani Hashim beserta dengan kaum muslimin untuk tidak berinteraksi karena mereka dikhawatirkan nantinya kaum muslimin akan semakin banyak. Nah, tidak terlalu banyak peran-peran daripada Umar bin Khattab di masa-masa ini. Hanya yang paling menonjol adalah pada saat dia memutuskan hijrah, di mana dia memutuskan hijrah bersama dengan beberapa orang sahabat. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwasanya ada yang mengatakan Umar itu hijrahnya dengan dalam kondisi sembunyi-sembunyi. Tapi pendapat yang paling terkenal adalah bahwasanya Umar pada saat dia akan hijrah, dia keluar di siang hari sambil membawa pedang, busur dan panah, lalu dia tawaf. Kemudian dia menunjuk kepada orang-orang Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy yang saat itu sedang duduk di sekitar Ka'bah dengan mengatakan sa'atil wujuh, ini muka-muka yang buruk. Lalu ia mengatakan, barang siapa yang ingin anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, dan orang tuanya kehilangan anak laki-lakinya, silakan sesempat Umar mau hijrah. Nah, dengan deklarasi tersebut tak satu pun ada yang berani untuk menghentikan Umar, sampailah kemudian Umar ke Madinah dan kemudian menjadi salah satu di antara sahabat yang menyambut Rasulullah di kota Madinah. Lalu apa peran daripada Umar pasca hijrah? Kita akan melihat bagaimana usulan-usulan Umar dan peran-peran Umar yang lebih signifikan pasca hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan ini insyaallah kita bahas pada